Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat sayang dan sangat senang apabila melihat hambanya ini bertaubat. Allah sayang kepada seorang orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih sayang kepada para pemuda dan pemudi yang bertaubat. Taubat yang seperti apa gitu kan? Nah, taubat ini ada keistimewaan. Barang siapa mau bertobat, mau melakukan taubatan nasuha, maka Allah ini akan memberi kehebatan dan keistimewaan pada orang-orang yang bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada hal yang baik, itu taubat. Nah, Imam Sya'roni ini membagi taubat ini menjadi 3. Yang pertama, taubat dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita ini pernah berbuat dosa, kemudian meninggalkannya serta berjanji tidak melakukannya lagi, itu termasuk tobat. Tapi kalau orang beriman, tobatnya itu lebih dari itu lagi. Yakni apa? Mentaubati hal-hal yang makruh yang ada pada dirinya. Ini kata Imam Asy-Sya'roni begitu. Jadi hal yang makruh saja dia mentobatinya. Kenapa contohnya? Mangan pete ngoten niku makruh niku, mangan jengkol niku makruh niku. Niku ditobati. Oh. Ngoten niku lho, ngoten niku. Jadi sesuatu yang makruh itu ditinggalkan. Kemudian kembali kepada yang halal. Apalagi rokok, Mas Tuan. Nah, wong jengkol sama pete makruh kok, apalagi rokok. Jengkol, pete, maaf ini jadi membahas itu. Jengkol dan pete, mudaratnya itu hanya untuk diri sendiri, gitu. Nek misalkan sing ra kuat, boyoke pegel niku sing lara DNDW. Tanggane mboten kena, sampinge mboten kena. Tapi nek rokok udut, itu asapnya tuh sing ora rokok itu ngeluh, sumpek gitu. Napa jenenge ndak nyaman lah, ndak nyaman. Entah itu istri, entah itu anak, seperti itu tidak nyaman. Nah, kemudian setelah yang kedua itu tadi, yang pertama mentobati dosa besar, kecil, dan makruh. Yang kedua ini yang lebih berat lagi, mentobati perasaan telah tobat. Jadi kadangkala orang itu kan merasa aku wis tobat kok, ngoten niku ternyata itu harus ditobati. Menurut Imam Asy-Sya'roni seperti itu. Aku ki wis tobat tok saka dosa kaya-kaya, itu pun harus ditobati, karena kalau tidak kita akan merasa jadi orang yang sudah baik. Kalau kita merasa jadi orang yang sudah baik itu malah jelek. Tapi kalau kita ini merasa dosa kuakeh, aku urung apik, itu malah baik. Tapi kalau kita merasa ini sudah tobat, sudah baik, itu malah tidak baik. Itu suruh nobati. Nah, kemudian tobat yang tertinggi apa? Pentobati saat-saat kita ini tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ora eling karo Gusti Allah itu dosa. Nah, padahal nek manusia ini seringkali lupa pada Allah, itu dosa. Lawang kita ini jangankan dalam kondisi umum, dalam kondisi sibuk, dalam kondisi senang, dalam kondisi sholat saja tidak ingat Allah. Ngemoten. Padahal tujuan dari sholat adalah mengingat Allah. Nah, seringkali kita ini dalam sholat itu saya kelingan pemehane, dalam sholat saya kelingan masakane, dalam sholat saya kelingan yang lain-lain yang tidak penting. Padahal di dalam sholat itu, apalagi di luar sholat, di dalam kegiatan kita sehari, nah itu tidak ingatnya pada Allah itu disuruh mentaubati. Kalau sampai kita ini 3 perkara ini kita jalankan, kita akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipanggil oleh Allah, diperintahkan, wahai Ibrahim, perintahkanlah umat kamu itu untuk istighfar.
Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, apakah umatku telah mulai melakukan dosa sehingga mereka harus beristighfar?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Jika kamu enggan melakukan istighfar karena merasa tidak punya dosa, maka umatmu akan aku hancurkan semua. Dan aku ganti umat yang mau istighfar dengan dosa-dosanya." Nah, ini satu keistimewaan. Yang kedua, ini satu kisah keistimewaan tentang taubat. Satu peristiwa, Umar bin Khattab itu berjalan di satu lorong begitu. Nah, diketahui bahwa Umar bin Khattab ini pemimpin yang luar biasa disegani dan ditakuti. Orang yang benar saja, orang yang benar jika ketemu Umar bin Khattab ini takut. Apalagi orang yang salah. Satu ketika ada seorang pemuda itu bawa botol minuman keras, khamr. Kemudian di lorong yang gelap itu dia kaget. Bahasa kita itu mak jegagi itu kok ono Umar gitu kan. Langsung atine itu kaya ngapa biur kan ngoten. Langsung saat itu dia itu menyembunyikan botol khamrnya itu di dalam jubahnya. Oh, memang orang Arab itu pakainya jubah, pemabuk barang pakai jubah begitu. Nah, jadi terus dia langsung berdoa sama Allah, "Ya Allah, jangan kau tampakkan keburukanku terhadap Umar ya Allah. Aku malu ya Allah, dan jangan kau permalukan aku di hadapan Umar. Saat ini aku bertobat padamu ya Allah, tidak akan minum lagi." Wes, tapi itu diumpetke teng wingking ngeten iki. Maka ketemu Umar penasaran. "Hei pemuda, kamu bawa apa?" "Saya bawa botol," gitu kan. "Apa isinya?" Nah, ditanya lagi sama Umar. "Isinya cuka." Wah, Umar, dulu di zaman Rasulullah itu cuka itu bumbu yang paling enak. Cukake mboten cuka kaya awake dhewe mboten. Cuka. Jadi di sana itu makan dengan cuka saja sudah enak. Diumpetke ngoten niku. Terus coba saya lihat. Nah, karena tobatnya seorang pemuda ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan pemuda itu dengan menukar botol itu isinya menjadi cuka betulan. Jadi manakala dicium Umar, maka menjadi cuka betulan. Nah, ini satu pelajaran. Satu pelajaran bahwa seseorang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok ora kabul-kabul, maka tobatlah dari dosa-dosanya. Maka tobatlah dari perasaan sudah bertobat itu tadi, dan bertobatlah dari hal-hal yang makruh. Nah, ini baru kita berdoa itu nanti akan diberi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau bertobat. Maka semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentobati 3 perkara tadi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing beri tanglet. Nggih. Kiat-kiat lebih sadar untuk yang kedua tadi mentobati perasaan merasa sudah tobat itu tadi ya. Yang kedua dan masalah kayak jengkol sama petai katanya wis tobat nek diulangi lagi. Jadi yang namanya taubat itu kan kembali kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi nek jenengan taubatnya itu masih ingin mengulang lagi, itu baru menyesal. Bukan taubat. Menyesal itu tidak sama dengan taubat. Menyesal itu caranya aku tadi melihat Mbak Yuli merengut menyesal. Itu menyesal saja. Tapi rata tobat sesok wong sengit merengut meneh ngoten lho, itu berarti tidak tobat. Tobat itu ada keinginan hati untuk tidak mengulang lagi. Nah, itu tobat. Nah, tapi kalau masih ingin lagi itu baru menyesal. Wah, mau aku saparan ketemu jengkol karo pete. Menyesal saya makan jengkol dan pete karena apa? Pinggang saya sekarang sakit. Tapi begitu pinggangnya sembuh, saparan di desa yang lain lagi, ketemu lagi, makan lagi. Nah, itu bukan taubat, itu menyesal itu. Untuk yang menyediakan ada hukumnya enggak? Nah, ini untuk hal-hal yang makruh. Makruh itu kan sesuatu yang harus ditinggalkan, itu lebih baik kan? Ditinggalkan lebih baik, mendapat pahala jika ditinggalkan. Maka
yang meninggalkan menyediakan jengkol dan pete mendapat pahala. Besok lah sama jengkol. Terus gak siap tuku kok gitu. Lah, kan jadi jengkol. Nggih. Sinten mleh, enten mleh.